Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Kenapa? Apa Kameranya sih? yang mana? Kameranya yang sebelah sono. Lo kemana? Iya, iya, Senyum-senyumnya. senyum-senyum ke sana. Salah, maaf. Jangan ke muka lo sendiri, ya. Oke. Apa? Ntar gue masukin lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Di video kali ini, saya nggak di rumah sakit, nggak di mana-mana, tapi suatu tempat yang enak banget buat nongkrong. Dan saya nggak sendiri, kali ini saya sama teman saya, Tara. Lilir Amalini, spesialis saraf. Oke, jadi kita lagi ada di coffee shop, ya, suatu tempat ngopi yang semua orang suka ngopi lah gitu. Emang lu suka ngopi, Lir? Suka banget dong. Suka banget. Kenapa suka ngopi? Simpelnya, Simpelnya, rasanya cocok, enak gitu ya. enak. Terus bikin fresh nggak sih kalau habis ngopi itu? Jadi kita tuh ya, kalau seneng ngopi, Seneng ngopi. kesel ngopi, sedih ngopi. Jadi apa-apa ngopi. Apa-apa ngopi. Jadi semua harus diselebrasi dengan kopi. Oke. Dan semua mood harus dikalibrasi dengan kopi, kan gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi ini, teman-teman kan pasti banyak juga dong yang tahu kalau kopi itu ada manfaat dan ada tidak bermanfaatnya gitu ya, atau ada dosis yang tidak harus dihindarkan gitu. Nah, kita akan bahas tentang kopi sendiri nih. Jadi kalau bisa kita bicara tentang kopi, maka kita akan bicara tentang si kopi mulai dari manfaatnya, gunanya apa untuk kesehatan, dan pada orang apa sih sebenarnya tidak dianjurkan ngopi. Ayo, saya serahkan kepada Ibu Lilir. Jadi sebenarnya kopi itu banyak manfaatnya nih, Bang Ziki nih ya. Jadi banyak manfaatnya. Bisa tadi ya meningkatkan mood, bikin fresh, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Dosisnya harus tepat. Dosisnya harus tepat. Nah, bicara dosis tuh gimana tuh? Ngomong dosis. Kan kalau obat kan jelas 3 kali 1 kapsul. Nah, kalau kopi ini gimana? Apakah cangkir? Yang berapa cc? Ukurannya kan gitu kan? Nah, itu. Ya. Jadi dari penelitian ya, dari penelitian di Inggris, dia itu penelitiannya besar tuh, sekitar 500.000 lebih orang, itu tahun 2021. Itu kopi, efek kopi itu bagus ya. Jadi asal kopinya setengah sampai 3 cup sehari, atau dosis kafeinnya itu 300 mg. 300 mg. Kopi yang kayak gimana? Nah, kopi yang di situ penelitiannya menariknya itu seluruh jenis kopi tuh. Seluruh jenis kopi, oke. Bahkan kopi saset pun masuk. Kopi saset masuk, oke. Iya. Tapi 3 cup. 3 cup ukuran segini kah kurang lebih? Iya, kali kurang lebih segitu ya, cup kopi ya. 200 cc ya. Atau 1 100, gelas 150 air mineral. sampai 200 lah biasanya segitu kan. Oke, 1 gelas air mineral kurang lebih ya, segitu. Oke. Nah, ini minumnya tuh gimana yang bisa bermanfaat? Apakah minumnya itu harus sebelum makan kah, setelah makan, atau nggak ada aturan, atau harus dicampur gimana, apa tidak boleh dicampur apa? Nah, ini kan penting nih. Jadi kalau kopi itu biar manfaatnya maksimal nih, kita bisa, kalau ngopi sebenarnya itu ya, kan bisa meningkatkan yang namanya itu hormon kortisol. Nah, jadi kita ngopi itu harus pas rendah hormonnya, yaitu biasa di coffee break. Di coffee break tuh jamnya pas tuh. Jadi sekitar jam 9.30 sampai 10.30. Nanti hormon kortisol tuh turun lagi sekitar jam 3-an. Jadi dua waktu tadi. Oke, jadi kalau gampangnya waktu-waktu duha gitu ya, sama asar ya. Sama asar. Nah, kalau orang yang ngopi pagi gimana berarti itu? Kan suka ada orang ngopi pagi-pagi. Nggak apa-apa sih, cuman berarti kan manfaatnya kurang gereng gitu ya. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada. Oke. Nah, kan tadi kan dibilang 3 kali. Nah, bukan harus 3 kali, 3 cup sehari itu. Yang pagi, yang waktu asar tadi ya, sore, yang satu lagi bebas kah atau gimana? Enggak, jadi sehari itu setengah sampai 3 cup waktunya sih. Oke, waktu bebas gitu. Ya. Boleh nggak dianjurkan kalau minum kopinya habis makan malam? Nah, itu ya, untuk yang susah tidur, jadi kopi ini bisa menyebabkan yang namanya insomnia, sulit tidur. Jadi tidak dianjurkan 6 jam sebelum tidur, itu untuk yang orang susah tidur dilarang, jangan minum kopi. Oke, kemudian yang namanya si kopi ini, kalau ada beberapa orang ya, kita sering dengar juga lah, dia bisa digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan buang air besar.
Misalnya dia harus minum kopi dulu, akhirnya baru berasa mules, itu sebenarnya ada pengaruh ke situ nggak sih? Bisa sih ada. Apa cuma sugesti aja? Ada namanya laksatif ya, laksatif efeknya itu ada. Ada ya? Jadi bisa sih. Oke, tuh jadi teman-teman, jadi ada namanya laksatif efek gitu ya. Jadi bukan cuma sugesti, jadi emang dia meningkatkan peristaltik atau meningkatkan pergerakan dari usus sehingga keperes tuh. Nah itu. Nah kalau misalnya kopinya itu sendiri, apakah kopi itu harus dalam bentuk kopi hitam? Apakah dicampur gula atau gimana tuh? Yang paling oke lah, paling aman. Yang paling aman tentunya kopinya kopi hitam ya. Nah, itu karena sebenarnya kopi itu baik kok, kafeinnya itu asal tadi ya dosisnya tidak berlebihan itu baik. Yang bikin jelek itu adalah toppingnya, gulanya, creamernya, bobanya. Oke, perintilannya. Jadi kalau misalnya kopi hitam, terus kemudian kita campur susu boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Nggak masalah. Tapi masalahnya full cream apa nggak tergantung kalori yang Anda perlukan. Betul. Nah, itu ya. Jadi kadang orang bilang, saya nggak makan apa-apa kok, cuma ngopi doang, tapi kok nggak kurus-kurus. Ternyata creamernya sendok bentuk gitu ya. Nah itu berarti teman-teman yang harus berpikir ke arah sananya. Nah itu adalah beberapa cara minum kopi yang dianjurkan sebenarnya. Kalau kita bicara tentang minum kopi nih, kan tadi setengah sampai 3 cup. Kalau kelebihan gimana? Nah itu ya kalau misalnya kita kelebihan kopi nih Bang, yang pertama kita bisa berdebar ya, kan dia memicu adrenalin ya. Jadi berdebar. Bisa berdebar, terus lagi bisa pusing. Kalau orang yang mah juga bisa mual sih. Oke, jadi mesti hati-hati ya. Harus hati-hati, sama tremor bisa tuh. Gemeteran. Ya. Jadi kalau teman-teman gemeter, kemudian berdebar-debar, belum tentu teman-teman sedang jatuh cinta. Siapa tahu lagi kebanyakan minum kopi. Nah itu. Minum kopi ada umurnya nggak batasannya? Kapan boleh mulai minum kopi dan kapan harus dihindari? Iya, sebenarnya kopi kan tadi yang khawatirin kafeinnya. Kafein itu bukan cuma di kopi loh. Tuh, ada di teh, di coklat, di soda. Tuh, anak umur berapa? Anak udah kecil-kecil juga udah minum itu semua kan? Jadi sebenarnya kopi itu aman sih, cuman ya tadi harus bijak menggunakannya, jangan terlalu berlebihan itu aja sih. Jadi bukan artinya teman-teman langsung bilang, oh berarti anak saya dikasih kopi boleh dong. Bukan masalah nggak boleh, ngasihnya seberapa banyak. Kan ini badannya masih kecil satu. Kalau ternyata kafeinnya terlalu banyak, akhirnya anaknya nggak tidur-tidur ya. Kalau anaknya nggak tidur-tidur, akhirnya terjadi kelelahan. Sedangkan masa pertumbuhan sangat baik otak itu kalau kita sedang dalam kondisi tidur. Jadi bukan anak kecil nggak boleh mutlak minum kopi, cuman takutnya efek dari kopi ini yang akan membuat si anak itu tidak nggak semestinya lah gitu kan ya. Nah itu yang paling penting. Nah kalau misalnya kita udah bicara tentang kopi, manfaat dan resikonya itu, ya kan? Ada nggak saran-saran buat teman-teman yang suka ngopi, gimana caranya supaya supaya bisa ngopi dengan aman, nyaman, tenang dan tetap nggak muncul efek samping yang bahaya buat kesehatan? Yang paling penting tadi dosisnya ya, jangan berlebihan, 1/2 sampai 3 cup sehari. Waktunya juga tadi sebaiknya sih ya gampangnya yang coffee break ya. Coffee break. Nah, ya jam 9.30 sampai 10.30 dan sekitar jam 3 sore. Untuk yang insomnia, yang susah tidur itu waktunya adalah minimal 6 jam lah sebelum waktu tidur. Gitu. Jadi selama ini aman-aman aja. Yang paling penting toppingnya, hati-hati. Toppingnya? Ya, jangan kebanyakan gula, jangan kebanyakan creamer, segala macam. Efek kopinya hilang. Satu lagi yang penting nih. Bener nggak sih kalau orang yang mengalami tekanan darah tinggi nggak boleh ngopi? Mitos. Mitos tuh. Jadi sebenarnya boleh ya? Jadi gini, efek peningkatan tekanan darah di kopi itu temporary sebenarnya. Cuman sementara aja. Jadi orang yang punya darah tinggi, asal sudah dikontrol darah tingginya ya, udah terkontrol dengan obat seperti itu boleh kok tetap ngopi, asal ya itu tadi dosisnya cupnya itu 1/2 sampai 3 cup sehari. Jadi nggak apa-apa, silahkan ngopi. Jadi jangan salahin kopinya, tapi gaya hidup yang lainnya, geraknya cukup apa enggak, obat darah tinggi minum apa enggak, makannya apa kabar gitu, oke? Ya, udah kali ya kita ngopi aja yuk. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi. Manis.